Halo, welcome back to Suara Juventini. Guys, sesi ini adalah sesi spesial Mercato. Jadi, pantengin terus video ini sampai habis bareng aku Trias dan dua narasumber kita yang sudah hadir ada Mas Adi dan juga ada Mas Suryo. Langsung aja boleh disapa-sapa Mas? Halo, siapa dulu nih? Boleh dari Mas Suryo dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terutama untuk viewers-viewers dan member-member Suara Juventini, gue Suryo Juventini dari Depok. Oke, silakan Mas Adi. Halo fans suara Juventini, perkenalkan gue Adi Juventini dari Jakarta Barat. Salam 5 jari. Oke, nah buat Juventini yang pengen gabung juga ya, kayak para narasumber kita di sini, boleh banget langsung aja gabung di membership kita. Nah, langsung aja kita ke topik pembahasan ya. Bulan ini adalah bulan Mercato, bulannya rumor-rumor transfer nih. Seperti biasa kita di Suara Juventini akan terus mengulas berbagai nama yang dikaitkan dengan Juventus, baik yang mau in ataupun yang akan out nih. Dan jadi jangan pernah bosen-bosen ya buat menyimak setiap rumor yang bakalan kita bahas. Karena terkadang dari rumor ini benih transfer akan dimulai. Langsung aja kita ke pembahasan yang pertama. Nah, di materi pertama ini ada Victor Gyökeres nih yang didekati oleh Juventus. Nama Victor Gyökeres muncul sebagai kandidat striker utama Juventus di musim depan. Menurut laporan dari Matteo Moretto dan juga Fabrizio Romano, Juventus telah melakukan kontak awal nih dengan perwakilan pemain asal Swedia tersebut. Dan Gyökeres tampil luar biasa di Sporting musim ini. Dengan kontribusi gol dan assist yang membuatnya menjadi incaran banyak klub besar. Namun harganya diperkirakan mencapai 85 sampai 90 juta euro yang membuat banyak pihak bertanya-tanya apakah ini hanya mimpi besar Juventus atau memang serius untuk dibidik. Langsung aja kita ke pertanyaannya. Yang pertama adalah apakah transfer Victor Gyökeres ini ke Juventus menurut para narasumber ini realistis dilakukan dalam kondisi keuangan Juventus yang sekarang atau kira-kira cuma mimpi di siang bolong aja nih? Menurut Mas Adi gimana nih Mas? Victor Gyökeres, 51 match, 53 gol, 13 assist di Sporting Club de Portugal. Ya, seorang striker yang lagi hot commodity di Eropa. Bagaimana diincar beberapa klub di Eropa termasuk Juventus. Tapi harganya tentu tidak murah dengan market value 75 juta euro, tapi release clause-nya 100 juta euro. Buat gua dengan harga segitu untuk tim sekelas Juventus dengan ekonomi yang sekarang lagi belum stabil, ini seperti kita mau beli tapi nggak mau ke mall tapi nggak bawa duit gitu. Jadi kayaknya kita kurang kurang cocok untuk membeli pemain yang harganya segitu di saat tim lagi banyak butuh perombakan gitu. Trias, karena kondisi saat ini Juve juga masih belum stabil secara ekonomi, banyak posisi-posisi penting dari tim ini yang harus diperbaiki lagi, sehingga untuk mengeluarkan dana 90 juta euro hanya untuk seorang striker ya agak sedikit terlalu mahal untuk Juventus. Apalagi kita juga belum tahu siapa pelatih musim depan dan juga bagaimana target tim musim depan juga kita juga belum tahu. Jadi untuk membeli satu striker di kondisi keuangan yang belum stabil ini sebuah gambling yang sangat besar. Kita pernah beli Ronaldo 100 juta euro di saat kondisi tim yang oh kita lagi bagus ekonominya tapi akhirnya juga tidak tercover dengan baik. Akhirnya kita juga rugi dalam tanda kutip karena dengan Ronaldo kita emang dapat trofi tapi kita keuangan terbaru saat itu. Nah, harapannya dengan manajemen baru tidak membeli lagi striker yang harganya sangat mahal 90 juta euro dalam hal ini, karena kondisi saat ini Juve keuangan lagi tidak bagus gitu. Jadi alangkah baiknya untuk dengan dana sebesar itu kita masih bisa membeli pemain yang cocok buat Juventus walaupun harganya mungkin lebih affordable dan yang penting cocok buat Juve, karena harga segitu gue pikir Juve bisa dapat 2 sampai 3 pemain, karena kalaupun mau ngincer striker ada nama-nama lain yang striker itu masih free transfer kok, seperti Jonathan David yang lebih affordable dari Juventus daripada kita memaksakan membeli Gyökeres dan bersaing sama tim-tim dari Premier League yang duitnya ya gak ada seri gitu. Jadi alangkah baiknya Juve lebih efisien dalam mengeluarkan uang gitu aja sih Trias. Ya, berarti tidak realistis ya mengingat keuangan Juventus saat ini ya Mas ya.
Kalau menurut Mas Suryo sendiri gimana nih Mas? Apakah sependapat atau mungkin ada beda pandangan? Jadi gini, seorang Gyökeres dengan angka yang sudah disebutin Mas Adi atau Bro Adi tadi, emang produktif sih. Maksudnya dia oke banget, tapi baru sekelas Liga Portugal. Ya, belum tentu survive juga atau secocok juga untuk sekelas Liga Italia atau katakanlah IPL gitu. Dan dia belum terbukti di liga yang lebih besar apakah bertahan dengan produktivitasnya atau tidak. Sebuah resiko yang cukup besar kalau Juve itu mengambil Gyökeres ini. Kalaupun memang, kalau tadi Bro Adi bilang kita ke mall nggak bawa uang, dan kalaupun memang bawa uang, sebaiknya memang dipilih yang sudah akrab sama Liga Italia, misalkan Osimhen, ya kan, rumor yang beredar kemarin, atau katakanlah yang memang sempat beredar juga Højlund, ya kan. Højlundnya juga oke juga gitu. Kalaupun memang dengan uang yang segitu, ya kan, itu lebih worth it ya, lebih berharga untuk striker-striker semacam di luar Gyökeres tadi. Kalau misalnya Bro Adi ngomong Jonathan David itu oke juga gitu. Tapi ada opsi-opsi juga kalaupun memang kita mensegerakan atau menyanggupi, karena Juventus tidak pernah main-main kalau untuk seorang striker. Kita tahu sendiri Vlahovic juga harganya lumayan. Kemudian ini merupakan seorang striker yang produktif tapi dalam tanda kutip ya masih di liga sekelas Portugal gitu, sangat resiko. Lebih baik alihkan perhatian ataupun alihkan uangnya untuk striker lain yang sudah terbukti di Liga Italia maupun sudah terbukti di liga yang lebih besar. Seperti itu Mbak Tris. Oke, lebih baik mengalihkan ke pemain yang lain daripada ke Gyökeres dengan harga segitu ya Mas ya. Mm-mm. Oh, kita lanjut ke materi berikutnya. Ini ada Goncalo Ramos ya yang masuk radar Juventus juga nih. Selain Juventus juga dikabarkan menambahkan Goncalo Ramos ke dalam daftar buruan mereka. Dan striker Portugal milik PSG ini meski hanya starter di 16 pertandingan musim ini, ia mampu mencetak 18 gol di semua kompetisi. Sebuah statistik yang tentu saja tidak bisa dianggap remeh nih guys. Dan menurut Gazeta dello Sport, nama Ramos masuk radar Damian Comoli dan Juventus tengah mencari striker yang memang benar-benar bisa memimpin lini depan musim depan ya. Dan dengan performanya di PSG yang tidak buruk tapi juga belum terlalu stabil nih, apakah Goncalo Ramos pilihan yang tepat untuk proyek Juventus musim depan? Kalau menurut Mas Surya sendiri gimana Mas? Lebih tepat ini si Ramos ini dibandingkan Gyökeres tadi karena pertama dia sudah bersama klub yang besar ya, PSG, Paris Saint-Germain itu sudah klub besar di Liga Prancis, liga yang cukup ketat atau katakanlah dalam tanda kutip lebih ketat daripada liga yang dialami oleh Gyökeres, walaupun memang dia belum mendapatkan tempat di tim utama, tapi dengan penampilan yang segitu dia menghasilkan angka yang seperti itu cukup produktif, artinya ketika seorang pemain bintang atau katakanlah calon pemain bintang diberikan match yang sedikit dan dia bisa seproduktif itu, dia mempunyai potensi menjadi seorang pemain bintang yang lebih besar lagi gitu. Karena kita tahu sendiri PSG juga diisi oleh bakat-bakat muda yang kemarin habis menang 5-0 melawan Inter Milan gitu. Nah, itu kalau memang si Ramos ini mempunyai visi dan dia dilirik Juventus dan harga cocok, kenapa tidak gitu Mbak Tris? Oke, kenapa tidak? Berarti Mas Surya juga mendukung ya kalau misalnya emang Juventus mau membeli Ramos ya, mengincar Ya, Ramos. lebih mendukung Ramos ini dibanding Gyökeres. Oke, kalau Mas Adi sendiri gimana Mas? Apakah setuju juga? Eh, kalau Ramos ya, karena ini kan pemain sebenarnya sama kayak nasibnya sama kayak Randal Colomwani Juventus gitu, sama-sama dari Paris Saint-Germain, tapi dia nggak dapat tempat akhirnya cadangan gitu. Bedanya RKM pindahnya loan ke Juventus, tapi kalau Ramos betah di cadangannya di PSG gitu kan. Jadi eh, statusnya kalau emang Juve emang minat untuk sama kalau Ramos, ya ada baiknya emang kita meminjam sih, karena kita nggak tahu apakah Gonçalo Ramos akan perform di Juventus atau enggak gitu. Kalau emang kita mau membeli, mending kita permanenin
Colomwani yang sudah proper membuat Juventus daripada kita membeli lagi Gonzalo Ramos ini, karena betul kita akan ada adaptasi juga di Serie A, karena pertama dia di Prancis juga main tidak terlalu banyak, bahkan dia nggak ke statusnya sebagai pemain backup, jadi bukan striker utama yang diandalkan sama PSG, hanya sebagai super sub, itu pun main di bayangin 18 cuma 16 game starter dari total game PSG yang 3 kompetisi, berarti kan at least dia nggak jarang main walaupun banyak main di babak kedua. Jadi menurut gua kalau emang Juve mau ngambil ini untuk rotasi striker sih oke, tapi kalau untuk jadiin ujung tombak agaknya kurang cocok sih, karena dia tidak bermain sebagai semestinya karena menit bermainnya juga kurang. Tapi kalau untuk sebagai backup striker utama nanti siapapun yang akan datang, atau kita mungkin loan kembali Randal Colomwani, ya berarti kita punya 2 striker yang mantan pemain PSG yang di Juventus, sehingga kita punya rotasi. Karena kalau kita memaksakan dia jadi starter di musim depan, ya takutnya ini pemain belum perform karena udah lama tidak bermain, terlalu banyak jadi penonton daripada jadi pemain di lapangan. Jadi menurut gua bahwa ya setuju nggak setuju bahwa keputusannya tergantung dari manajemen mau lihatnya Gonzalo Ramos buat striker utama atau buat striker backup, itu akan eh, menjawab semuanya gitu, Trias. Oh, agak berbeda ya berarti ya kalau dari Mas Adi ini setuju tidak setuju ya. Oke, nah kalau menurut Juventini gimana? Boleh langsung aja komen-komen di bawah untuk membuka ruang diskusi dengan Juventini yang lain. Nah, kita ke next topiknya. Ini ada Milan nih yang tertarik dengan Cambiaso, tapi Juve pasang harga selangit. Back sayap serba bisa Juventus, Andrea Cambiaso, kini masuk ke radar AC Milan. Tapi Juventus tentu saja tidak akan melepas dengan mudah ya guys. Menurut laporan Sky Sport menyebutkan bahwa Juventus mematok harga 50 sampai 60 juta euro. Bahkan sempat meminta 80 juta euro ke Manchester City pada Januari lalu. Dan rumor ini semakin menarik nih karena faktanya bahwa Allegri yang kini menjadi pelatih Milan pernah melatih Cambiaso. Jadi dia tahu betul kualitas dari seorang Cambiaso. Nah, menurut para narasumber ini, berapa besar sih kemungkinan Cambiaso menerima tawaran dari Milan, mengingat hubungan profesionalnya dengan Allegri dan posisi strategisnya di Juventus saat ini. Kalau menurut Mas Adi gimana Mas? Waduh, ini Milan mau beli pemain yang harganya at least 80 juta euro. Dari mana duitnya, Mas Bos gitu kan. Jadi Cambiaso nggak akan dijual sama Juventus kalaupun dijual dengan harga 80 juta euro. Sekarang pertanyaannya, tim Italia nggak ada yang punya duit sebanyak itu hanya untuk membeli seorang left back ya. Dalam artian ini pemain kayak Cambiaso yang versatile, ya tim Italia nggak ada yang punya duit sebanyak itu gitu. Even walaupun Milan menjual beberapa pemain pun, ya tetap aja kan dia nggak akan beli pemain dengan harga 80 juta euro untuk satu pemain. Jadi sebuah rumor yang agak sedikit menggelikan, tapi agak sedikit aneh juga, karena Milan mencoba mengapproach seorang Andrea Cambiaso saat Milan tidak punya bargaining power apa-apa, tidak bermain di Eropa. Mungkin bagi fansnya atau bagi Milan bahwa ya bargaining bermain di tim UCL, dana UCL ini akan sangat penting dibandingkan bermain sama Juventus ya. Tapi itu hanya sebuah cerita bahwa ya musim depan mereka tidak bermain di Eropa. Bagaimana bisa menjadikan Cambiaso ini sebagai daya tarik untuk bermain di sana, karena ya Milan aja nggak main di Eropa. Sedangkan Cambiaso pasti butuh spotlight untuk bermain di kompetisi yang lebih besar. Bahwa UCL musim depan ya penting buat Cambiaso. Jadi kalau emang mau ke Milan, ya Milan nggak punya bargaining power apa-apa. Even pelatihnya Allegri pun, gue rasa juga manajemen Milan tidak akan pernah bisa membayar segitu mahalnya buat Andrea Cambiaso sendiri gitu. Jadi sebuah rumor yang agak sedikit aneh, tapi ya hanya sebatas rumor. Walaupun Milan mengapproach itu benar, ya berarti mereka setiap bongkar celengan hanya untuk satu pemain gitu, Trias. Oke, kalau menurut Mas Adidi, rumor yang sedikit menggelikan nih. Kalau menurut Mas Suryo, gimana Mas? Apakah menggelikan juga atau mungkin beda pandangan nih? Ya kita nikmati saja rumor ini. Cuman seandainya saya menjadi seorang sporting director Juventus, itu tidak akan murah gitu. Kalaupun memang harus di angka 50 juta euro seperti yang diberitakan tadi, itu harus plus 2 pemain dari Milan setidaknya, ya kan? Entah itu Theo atau Leao gitu kan. Kalau kita mau mencermati Mercato di sini, kita Cambiaso itu adalah skuad utama Juventus, kemudian timnas,
nggak bisa dapat harga murah, Bos. Kalaupun memang harus 50 atau katakanlah 40, at least kita bisa setidaknya oke lah ya kan 40 misalkan. Tapi lu plus 2 gitu. Kalau mau ya, kalau enggak ya sudah, kita juga nggak butuh-butuh amat gitu kalau untuk di posisi itu sekarang ini pada saat ini, apalagi kita mendapatkan kesempatan alhamdulillah bermain di kompetisi UCL yang which is kita di mana kita mendapatkan tambahan puluhan juta euro ya kan. Nah, nikmati saja rumor ini, kalaupun memang rumor ini benar, Sporting Director Juventus setidaknya harus 40 plus 2 pemain inti AC Milan. Kalau mau syukur, nggak mau ya sudah. Nah, itu ya, kalau misalnya mau harus 40 juta euro plus dua pemain ya, kalau dari Mas Suryo. Semoga ini bisa didengar ya sama Sporting dari Juventus nanti. Kita ke Amin. topik ya, ini ada Samuel Bagula yang diminati Bournemouth dan juga Metz. Ini nama Samuel Bagula mulai pop up nih di radar transfer. Bournemouth dan juga Mainz disebut-sebut tertarik memboyong Bagula. Dan pemain muda Juventus ini memang sejak awal lebih terlihat disiapkan untuk dilepas. Namun kontribusinya musim lalu, terutama di fase krusial, tentu saja tidak bisa diabaikan begitu saja. Nah, kalau menurut Mas Adi dan juga Mas Suryo, menurut para narasumber nih, seberapa pantas nih nilai pasar dari seorang Samuel Bangula saat ini, dan apakah Juventus sudah waktunya memaksimalkan penjualannya demi keuntungan jangka panjang? Kalau dari Mas Suryo gimana, Mas? Ya, mumpung ya, gue bisa dibilang mumpung ini bukan jahat ya, tapi memang di sini price and demand atau permintaan dan penawaran itu terjadi oleh klub Bournemouth yang which is dia itu di EPL yang value marketnya bisa dibilang gila-gilaan. Mumpung diminati, kalau seandainya Mercato ini memang benar terjadi, jadi setidaknya 60 sampai dengan 77 juta euro. Dana ini akan digunakan untuk membeli striker yang bagus atau katakanlah membackup Vlahovic yang bisa jadi lebih bagus lagi. Nah, bisa di switch untuk yang tadi si Ramos tadi. Ya, jadi ada kata kalau memang misalnya Randal Kolomuani kita loan lagi, artinya ada Vlahovic, Kolomuani sama Ramos yang dari PSG yang tadi menyambung wacana sebelumnya. Jadi setidaknya 60 juta euro, setidaknya mau syukur nggak mau ya sudah, karena mengingat value di IPL lebih tinggi daripada Serie A dan mumpung ini terjadi penawaran seperti itu, Mbak Trias. Oke, kalau mau 60 juta euro ya, kalau dari Mas Suryo sendiri nih. Kalau menurut Mas Adi gimana? Eh, Value buat Mbangula, kalau gua sih lebih milih dengan market value-nya 15 juta euro sekarang ya, berarti at least Juve bisa mendapetin 30 juta euro, tapi ada plus dengan opsi buyback untuk Bournemouth, karena ketika Juve nanti butuh pemain winger, kita bisa membuyback kembali mungkin at least dengan harga 35. Jadi at least Juve tidak akan kehilangan bakat muda ini nanti di kemudian hari, karena Juve juga harus belajar gitu, bagaimana melepas Dean Huijsen ke Bournemouth. Bournemouth ngejual ke Madrid itu 60 juta. Jadi benar-benar dia dapat 3 kali lipat dari harga beli. Yang di mana Juve hanya dapat 18 juta plus ada 10% dari 60 juta euro harga yang dibeli Madrid. Jadi at least kita cuma dapat 24 juta euro dari total Den Heisen itu. Ya at least itu jadi pelajaran lah buat manajemen Juventus, terutama Damian Comoli, bahwa ya Juve tidak bisa lagi menjual pemain muda dengan harga yang sedikit lebih murah, karena ya seperti tadi pemain muda ini bisa berkembang nantinya. Kalau nanti Bournemouth menjual lagi 70 juta, at least Juve punya bargaining buat membeli kembali dengan harga yang tadi disepakati, mungkin 35, atau dengan ada penjualan semacam bonus penjualan ya. Jadi bisa dikasih 50 juta, 50% dari total harga jual si pembangunan nanti di kemudian hari. Ini yang harus sudah dimainkan sama Damian Comoli, bahwa pemain muda ini punya punya masa depan gitu, walaupun nanti di klubnya tidak di Juventus, pokoknya Juventus dapat extra income dari penjualan pemain ini di kemudian hari, yang dimana ya Juve butuh duitnya, walaupun Bang Mula sebenarnya bisa aja main di Juventus musim depan, tapi kondisi kita masih butuh uang buat pemain-pemain lain, buat posisi-posisi lain, ya mau nggak mau kita harus Bang Mula, kalau emang ada yang mau minat dan dijual ya sah saja, tapi dari itu juga semua bahwa Bang Mula tidak pantas dihargain di bawah 20 juta euro. At least ya minimal 30 atau 35 gitu, Trias. Karena ya sayang bakatnya pemain bagus, sempat bagus di awal-awal
liga dan akhirnya nggak kepake ya. Kalau harganya cuma 20 juta euro terlalu murah sih gitu. Oke, kalau dari Mas Adi sendiri, menurut point of view-nya minimal 30 sampai 35 juta euro ya, Mas ya. Ya. Oke, kalau menurut Juventini berapa nih nilai pasar dari Samuel Mbamula yang pantas? Langsung aja di komen di kolom komentar. Nah, itu dia tadi diskusi antara Tri dan juga para narasumber, ada Mas Surya dan juga Mas Adi. Terima kasih banyak untuk waktunya karena sudah menyempatkan hadir dan ngobrol bareng ya di sini tentang rumor Mercato. Terima kasih juga buat para Juventini yang udah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa tetap saksikan channel kita Suara Juventini. Kita akhiri Vino alla fine, Forza 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 Juve. Juve. Ya,